Hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? Hey, sweet baby, don't you think maybe we could find us a brand new recipe? I got a hot rod Ford and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing's free. So if you wanna have fun, come along with me. Say, hey, good looking, what you got cooking? This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Heat traveling at the speed of light cast a shadow over Hiroshima and over the land of the rising sun. These films, taken by the Japs and confiscated after the armistice, pushed over a military target. 30% of the city's population... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik saudara-saudaraku, barusan saya mendengar siaran radio BBC London menginformasikan bahwa Jepang telah menyerang sekutu, sehingga bangsa Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Itu kabar menggembirakan bagi kita. Tapi apa yang dimaksud dengan kekosongan kekuasaan tersebut? Maksud saya, Jepang telah menyerah kepada bangsa Indonesia. Oh, saya mengerti maksud Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Indonesia? Mari kita sepakat untuk kemerdekaan negara ini tanpa bantuan dari Jepang dan menolak segala hadiah dari Jepang. Bung Darus benar. Mari kita semua meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak memiliki wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi, proklamasi kemerdekaan jangan sampai diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat sedemikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, kita harus menolak segala bentuk hadiah dari Jepang. Bung Syair benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus disegerakan diproklamasikan. Mari kita semua pamit meminta kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan pendapat kita? Tenang, silakan duduk di tempat masing-masing. Kalau sudah semua setuju, sekarang Bung Wikana dan Bung Cairo segera pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan pesan ini. Saya dan rekan-rekan lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baik, kalau gitu kita akhiri rapat hari ini. Ya sudah, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kang Mas ada di dalam. Mari masuk dulu. Silakan duduk. Sebentar dulu, saya panggilkan Kang Mas. Ada apa, Bung? Datang ke rumah saya? Begini Bung, kemarin kami melakukan rapat, kami sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Untuk apa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan? Barusan kami mendengar berita dari radio BBC bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu. Maka inilah alasan agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Apakah ini tidak terlalu terburu-buru? Sedangkan berita tersebut belum pasti keberadaannya. Lebih baik kalian mencari berita yang lebih resmi. Tapi Bung, saya mendengar berita tersebut benar apa adanya. Ya sudah, nanti kita bicarakan lagi dengan anggota PPKI yang lainnya. Karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Baiklah Bung, kalau begitu keputusan Anda, apa boleh buat? Baik, kalau begitu percakapan kita cukup sampai di sini. Mohon maaf telah mengganggu waktu Bung Karno. Ya sudah, kami pamit pulang dulu. Silakan. Kamu ini mengagetkan kami aja. Ada apa? Tidak. Kalau gitu saya ke dalam. Mana? Mana? Tidak, itu sudah lewat. Bagaimana kalau yang kita rundingkan tadi kita bicarakan dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Setuju, supaya tidak ada kesalahpahaman. Ya sudah, kalau gitu on the way, cus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari Kang Mas ya? Kok tahu muridnya Samsudin ya? Ah, bisa aja. Mari masuk dulu. Kebetulan sekali, tokoh tetua sudah ada di dalam. Apa Bu? Tokoh tertua ada di dalam. Iya, silakan masuk dulu. Ada apa kalian datang ke sini? Kami kemari ingin membahas soal rapat kemarin. Saya tahu, saya juga ingin memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kenapa Bung tidak setuju dengan usulan kami? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usulan Anda tanpa melakukan rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Tidak bisa Bung, karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Takutnya mereka tahu rencana ini. Tapi itu jembatan satu-satunya untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Jadi selanjutnya kita ingin memutuskan dengan ikatan Jepang, begitu kan Bung? Setuju Tuan. Saya tidak setuju. Lebih baik kita bicarakan dengan anggota PPKI supaya nantinya tidak banyak masalah. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam rencana ini. Jika kalian semua tidak setuju, saya tidak akan mau memproklamasikan kemerdekaan. Ada apa ini? Jadi begini, Bung. Kami membicarakan dengan para pemuda yang ingin memproklamasikan kemerdekaan. Tapi saya tidak setuju, karena saya tidak bisa membuat keputusan ini sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan kembali dengan para tokoh tua? Ya, saya setuju. Bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka duduk di belakang terlebih dahulu. Ya sudah, tak apa. Bagaimana ini? Mereka menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju, lebih baik kita memikirkan sekutu yang ingin memperebutkan kembali kekuasaan Indonesia. Benar, masalah kemerdekaan nanti kita bicarakan dengan anggota PPKI pada tanggal 18 Agustus.
Lalu bagaimana dengan para pemuda itu? Apa kita abaikan saja? Mereka itu masih muda, pikiran mereka masih pendek. Lebih baik kita memikirkan ke depannya agar lebih matang. Jadi kalian berdua sepakat? Jadi kita tidak akan menuruti keinginan para pemuda itu. Benar, karena takutnya nanti terjadi pertumpahan darah lagi. Mengingat kekuatan militer yang ada di sini masih siap siaga. Lalu bagaimana kita menyampaikan masalah ini kepada para pemuda? Mari kita panggil mereka kembali. Silakan. Para pemuda, kemari. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan. Jika kalian tidak berkenan, silakan cari tokoh yang lain. Baiklah, jika begitu keputusan Anda, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan negara ini di esok hari di sidang PPKI. Lalu, mengapa? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan ini gampang? Semua ini butuh proses. Kita tidak bisa seenaknya mengambil keputusan. Kita harus membicarakan dengan anggota PPKI yang lainnya. Jadi kalian semua tidak setuju dengan usulan kami dan merasa bisa menopang ini sendiri. Lalu kenapa kalian mendatangi Soekarno dan meminta beliau untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa kita harus menunggu janji manis dari Jepang, sedangkan Jepang telah kalah? Dengan kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Apa yang kalian lakukan nanti jika terjadi pertumpahan darah lagi? Jika Bung Karno tidak memproklamasikannya malam ini juga, maka akan terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran besok. Ini batang leherku. Silakan seret ke pojokan dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu hari esok. Tenang. Bagaimana ini? Bung Karno tidak menyetujui usulan dari kita. Apalagi Bung Karno tidak mempercayai adanya berita tersebut. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota? Semacam penculikan? Nah, tepat sekali. Bagaimana semuanya? Ya. Saya sih setuju-setuju aja. Terserah kalian ya kan? Lalu, kemana kita mau membawa mereka? Bagaimana kalau kita membawa mereka ke Rengas Dengklok Kerawang? Di sana kan tempatnya wisata tentara dan juga keamanan terjamin. Bagaimana menurut kalian? Nah, itu baru saya setuju. Ya. Ayo kita ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang pagi-pagi begini? Kami datang untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa keluar kota. Bung? Untuk apa kami keluar kota? Agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Ada apa ini? Jangan melawan. Ada apa ini? Tunggu dulu. Izinkan istri saya ikut. Baiklah. Fatmawati! Ada apa, Kang Mas? Ibu, diperintahkan silakan ikut kami. Apakah kalian tahu di mana keberadaan Bung Hatta dan Bung Karno? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku di mana mereka sekarang. Saya akan menjamin keselamatan mereka dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Saya berjanji bahwa nyawa saya taruhannya. Baiklah. Saya tunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok.
Bung, mana? Bung. Oh, apaan ini? Bagaimana tidurnya, Bung? Apakah nyenyak? Saya tetap terhadap pendirian saya. Bagaimana dengan penyusunannya? Pemuda seperti kalian tidak pantas dicontoh pemuda Indonesia. Jadi apakah Bung Karno tetap pada pendiriannya? Mau berapa kali pun kalian berkata seperti itu, saya tetap terhadap pendirian saya. Cepat proklamasikan kemerdekaan atau kau saya, Bung. Apa yang kalian lakukan? Tak apa, Bu. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan. Kang Mas tidak mau melakukannya, itu pun ada alasannya. Lalu bagaimana? Kesepakatan ada di mereka berdua. Ya sudahlah, kita selesaikan masalah ini dengan tidak emosi. Sudah, berhenti. Apa-apaan kalian lepaskan mereka berdua. Permisi. Ya, Apakah ada Laksamana Maeda? ada. Silakan masuk dulu dan duduk. Sebentar, saya panggilkan tuan saya dulu. Ya, silakan. Permisi. Ada apa tuan-tuan datang ke rumah saya? Apa ada masalah yang serius? Begini Tuan, kami kesini ingin menanyakan apakah benar Jepang menyerah kepada sekutu. Dari mana tuan mendengar berita itu? Kami mendengar berita tersebut dari berita luar negeri. Tapi kami masih merahasiakan masalah ini supaya tidak ada kekacauan di Indonesia. Tapi kami sedang bingung karena para pemuda mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Bukannya itu gagasan yang bagus? Jadi Tuan menyetujuinya? Ya, saya menyetujuinya. Jika Anda mengizinkan, apakah boleh kami menginap di sini? Boleh? Memangnya untuk apa? Kami telah sepakat, jika berita itu benar, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan esok hari nanti. Baiklah, memangnya apa yang sudah kalian siapkan? Sebenarnya kami belum mempersiapkan apa-apa, tetapi rencananya kami akan membuat teks proklamasi dan bendera. Apakah begitu? Benar sekali. Ya sudah, mari buat secepatnya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui pembahasan dan mencapai kesepakatan, Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi yang dilihat oleh orang yang banyak dengan penuh harapan yang begitu besar. Konsep tersebut kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik agar menjadi naskah resmi yang siap digunakan pada saat pembacaan proklamasi.
Setelah proses pengetikan selesai, konsep naskah tulisan tangan yang telah digunakan tidak lagi dipakai. Naskah tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah oleh Syed Timulik. Namun, dokumen bersejarah itu ditemukan oleh BM Dia. Padmawati menyiapkan bendera merah putih yang akan dikibarkan sebagai lambang kemerdekaan bangsa Indonesia. Menjelang pagi hari, Soekarno mempersiapkan diri untuk menghadiri pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda datang untuk menjemput beliau menuju tempat pelaksanaan proklamasi. Pada saat yang sama, Padmawati menyerahkan bendera merah putih yang telah disiapkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Puja bangsa di sana tempat lahir beta. Trimurti, kemarilah. Dibesarkan bunda. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal masa kejayaan bangsa ini. Siap, Bung, laksanakan. Teman-teman, kita diberikan tugas untuk mengibarkan bendera ini. Apakah kalian sudah bersedia? Siap, bersedia. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh